Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahar. تبصرة لذوي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والأذكار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemurahan darinya. Hingga saat ini kita masih diberikan hidayah dan taufik, kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa dapat beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlisul ilmi, majlis yang mulia ini, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kita masih bersama kitab Mau'izatul Mukminin. Pada kesempatan di beberapa pertemuan yang telah lalu kita pernah membahas tentang orang-orang yang tertipu di dalam belajar ilmu tasawuf ya. Pada kesempatan di pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali
yaitu tentang ghururu arbabil ibadah wa hum firaqun adidah, yaitu bab ini membahas tentang ghururnya, yaitu tertipunya para ahli ibadah di dalam amal ibadah mereka. Wa hum firaqun adidah, ya. Dan golongan seperti ini sangat banyak. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu tidak ada jaminan sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, bagi kita yang rajin beribadah atau ahli ibadah ini kemudian dapat terlepas dari talbisul iblis atau dapat terhindar dari tipu daya syaitan. Tak ada jaminan, ya, ahli ibadah sekalipun, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan ahli ibadah, ya, orang-orang yang mengerjakan ibadah yang tertipu di dalam ibadahnya. Baik, kita lanjutkan, ya. Minhum, sebahagian daripada mereka itu, firqatun, yaitu satu kelompok, satu golongan, ta'ammaku hatta kharaja ilal udwani was-sarafi kalladhi yaghlibu alaihi alwaswasatu fil wudu. Satu kelompok para ahli ibadah yang tertipu di dalam ibadah mereka itu, yaitu mereka yang terlalu berlebih-lebihan, ya, mereka yang terlalu berlebih-lebihan di dalam ibadah mereka, sehingga mereka ini melampaui batas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, yaitu kalladzi yaghlibu alaihi alwaswasatu fil wudu, ya, seperti orang-orang yang terkena atau dikuasai waswas. Nah, ini penyakit juga nih Bapak Ibu. Orang-orang yang terkena atau dikuasai oleh penyakit waswas. Nah, waswas itu apa? Ini ya. Was-was itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan. Di dalam keraguan-raguan, di saat ketika berwudu misalnya, ya, di saat ketika dia berwudu, ya, sehingga dia berlebih-lebihan, fayubalighu fihi wala yardal mahkuma bitaharatihi fi syara' wa yuqaddiru al-ihtimalatil ba'idah qaribatan fin najasah. Ini orang yang berlebih-lebihan, ya, di saat berwudu misalnya, kan, merasa tidak cukup dengan air yang dihukumi sudah suci. Air ini sudah dihukumi suci dan tidak ada alamat tanda-tanda yang menyatakan air itu ternajisi, ya, terkena najis, ya. Kemudian dia datang was-wasnya itu, ya, suci atau enggak air ini, ya, suci atau enggak, ya, itu terlalu berlebih-lebihan, ya. Padahal tidak ada alamat, tidak ada tanda-tanda yang menyatakan air itu terkena najis atau sudah bercampur dengan najis. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedikit hati-hati tak masalah, jangan berlebih-lebihan. Memanglah kita mesti hati-hati masalah thaharah nih Bapak Ibu. Apalagi kalau kita belajar fikih, kan itu dibahas luar biasa sekali, ya. Apalagi nanti Bapak Ibu kalau di toilet, WC di dalam pasar-pasar itu, ya, di mal-mal itu, terkadang itu kebersihannya tak terlalu terjaga, ya.
lantainya masih bau pesing, itu berarti najis, ada alamat kan, ada tanda-tanda. Terkadang embernya kecil, ya. Wadah air untuk kita cebok itu kecil, ember anti pecah kecil, ya. Dan tak jauh pula jaraknya daripada kloset itu. Jadi yang datang ke situ ada yang berdiri, ada yang jongkok, macam-macam lah kan. Anak-anak lagi entah macam mana pula gayanya kalau anak-anak nih Bapak Ibu, ya kan. Jadi kalau sekedar berhati-hati, ya sedikit berhati-hati. Memang dianjurkan ini di dalam fikih, ya, jangan terlalu menganggap remeh di dalam hal ini, ya. Sebaiknya pakai air yang langsung keluar dari keran, buka keran itu, tampung pakai gayung, langsung pakai itu buat cebok. Jangan yang ada di dalam ember kecil itu tadi. Itu sedikit hati-hati, itu tidak apa-apa, itu memang dianjurkan tuh Pak, ya. Karena tadi kan kita masuk bau pesing apa segala macamnya, ya kan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau toilet WC di rumah kita itu, maklumlah anak-anak kan, jadi kita bersihkan terus lantainya itu, ya. Setiap kali mau berwuduk barangkali di dalam tuh kan, kita kan ada juga tuh yang berwuduk di dalam kamar mandi tuh, karena ada keran di dalam kamar mandi, jadi dibersihkan terus itu lantainya itu, ya. Kalau bau pesing apa, bersih lantainya dulu baru kita berwuduk. Ini udah ada alamat Pak, tanda-tanda bau pesing, ya. Tapi dia berwuduk juga di situ. Nanti percikan air yang jatuh itu, ya, kena lantai yang bernajis itu, memercik ke pakaian kita, najis semua itu. Najis semua itu. Hati-hati, ya. Kalau yang hati-hati, sekedar hati-hati seperti ini dibolehkan, itu ndak was-was namanya, ya. Yang was-was di dalam ketika berwudu itu seperti ini Pak. Maaf, saya mondok dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak sebutkanlah nama hamba Allah ini, kawan saya ini, ya. Jadi Bapak Ibu, dia kalau wudu itu memang was-was, dia berlebih-lebihan, berlebih-lebihan sekali. Jadi ketika dia membasuh muka itu mau sampai lebih dari 3 kali Pak Ibu, ya, sampai belasan kali bahkan itu basuh muka aja tuh. Mungkin dia dihantui rasa was-was itu, seakan-akan belum rata, belum rata. Digosoknya betul-betul Pak Ibu, pelan-pelan betul. Saya ingat betul kawan tuh yang dimuliakan Allah SWT. Hati-hati ini. Ini ada nih Bapak Ibu penyakit seperti ini, ya. Kemudian lama-lama saya lihat dia tidak mau lagi berwuduk di keran air itu Bapak Ibu. Tahap apa pula masalahnya? Ditampungnya lah air itu dengan botol Bapak Ibu, kayak botol sirup gitu Bapak Ibu. Tampungnya dalam air botol sirup itu penuh, dibawanya jauh-jauh, berwuduk dia di sana jauh-jauh pakai botol sirup. Mungkin takut mustakmal pula, tahapan tak tahulah saya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah bahayanya penyakit was-was itu Bapak Ibu di dalam ibadah itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada rasa-rasa seperti ini, ya, was-was seperti ini, itu mesti kita tinggalkan dengan segera Bapak Ibu. Tinggalkan, ya, tidak usah dilayani itu, tinggalkan itu rasa-rasa itu. Dah rata apa belum ya? Dah rata apa belum ya? Yakini aja udah rata dah, ya. Karena tadi kita sudah betul-betul meratakan, dah sebanyak 3 kali. Kemudian datang rasa-rasa itu, tinggalkan rasa-rasa itu. Ini Bapak Ibu, ada doanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada doanya untuk kita baca nih, saya anjurkan sekali, saya rekomendasikan sekali doa ini untuk Bapak Ibu baca sebelum beribadah, ya, sebelum sholat, sebelum wudu, sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum ibadah-ibadah, ya. Yaitu di surah Al-Mu'minun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Mu'minun ayat 97. Ini Bapak Ibu amalkan jadi doa, ya, sebelum beribadah. InsyaAllah Allah jauhkan dari yang namanya gangguan was-was tadi, penyakit was-was tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jadi ya Tuhanku, ya, aku meminta perlindungan kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Jadi was-was itu Bapak Ibu, itu bisikan syaitan, ya, ragu-ragu itu bisikan syaitan itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Itu orang yang terkena was-was di dalam berwudu, ketika berwudu seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu tengok dia basuh mukanya lebih dari 3 kali, ulang-ulang lah, itu orang was-was. Itu bisa diruqyah Bapak Ibu, insyaallah sembuh. Ruqyah bisa itu. Ada amalan khususnya. Kalau sudah akut ya. Ada Pak. Nanti ada juga orang yang was-was Pak ketika qadha hajat. Buang air kecil atau buang air besar. Ada juga Pak. Tadi wudu tuh. Ini ketika qadha hajat. Ya. Maaf dia buang air kecil, waduh, ceboknya lama Bapak Ibu. Lama dia. Serasa-rasa belum suci. Tapi beda halnya orang-orang yang terkena penyakit salisil baul namanya Bapak Ibu. Itu kencing yang tidak berhenti, selalu menetes dia. Itu ya mesti hati-hati. Tapi orang seperti ini dimaaf di dalam fikih. Cukup dia sekedar saja bersuci itu, ya, ceboknya sekedar saja, udah bersih, udah. Kemudian kalau nanti andai kata dia berjalan keluar lagi, itu dimaaf. Karena orang ini berpenyakit, ya. Ini tidak masalah di dalam fikih, dimaaf. Tapi wajib dia setiap kali sholat itu Bapak Ibu menukar celana dalam. Cebok bukan celana dalamnya tukar Pak, bersihkan, ya, tukar celana dalam. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini fikih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Bapak Ibu belajar fikih toharoh itu ada Bapak Ibu dibahas tuh di dalam fikih toharoh, lengkap sekali itu. Ya. Karena itulah asas, ya, pondasi ibadah Bapak Ibu. Kalau di situ kita nggak becus, asal-asalan, ya, cebok asal-asalan, ya, kain sarung kola sampai hari 5 hari itu je dipakai baru untuk solat. Dibawanya pula ke dalam WC toilet Bapak Ibu ketika qadha hajat. 4 hari itu juga dipakai. Itu kalau orang kayak gitu jadi imam saya tidak ikut Bapak Ibu. Kalau saya tahu, nggak ikut, saya farokoh, nggak sah solat ikut dia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, seperti orang yang terkena penyakit was-was fil wudu, di dalam wudu, ya. Fayubalighu fihi wa la yarda al-mahkuma bi taharatihi fi syara'. Nah, dia tak merasa cukup dengan air itu, padahal air itu sudah dihukumi suci, tapi masih juga bersangka-sangka, ragu-ragu dengan air itu. Itu tidak boleh, dilawan itu Bapak, tinggalkan aja itu. Jangan diperturuti rasa-rasa seperti itu. Baca doa tadi itu, insyaallah. Ya, baca doa tadi. Wa yuqaddiru al-ihtimalatil ba'idah qaribatan fin najasah. Justru dia menganggap kemungkinan-kemungkinan yang jauh itu, ya, menjadi kemungkinan-kemungkinan yang dekat. Itu tidak boleh seperti itu. Padahal tidak najis, tapi dinajis-najiskan, diwas-waskannya hatinya. Maka jangan diperturutkan. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan atau kelompok yang kedua, orang-orang yang tertipu di dalam amal ibadahnya itu, yaitu wa minhum firqatun ghalaba 'alaiha alwaswasatu fi niyyatis shalah fala yada'uhu syaitan hatta ya'qida niyatan sahihatan. Ini kelompok yang ketiga, yaitu yang dikuasai oleh rasa was-was lagi nih Bapak Ibu, masih di dalam perkara was-was. Orang-orang yang dikuasai oleh penyakit was-was saat niat sholat. Ini kelompok yang kedua, ketika berniat di dalam sholat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tengok nanti orang berniat di dalam sholat, ulang-ulang lama dia Bapak Ibu, niatnya aja lama. Mau 10 menit pula usolli aja baru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Usul lillah ada tuh Bapak Ibu, bukan gagap dia Bapak Ibu, ya. Nah, tapi menurutkan itu, keraguan-raguan itu, serasa-rasa belum pas, nah ya, serasa-rasa belum mantap niatnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, macam-macam cara syaitan ini Bapak Ibu, ya, merusak ibadah kita, ya, macam-macam cara dia itu. Kemudian, ya,
fala yada'hu syaitanu hatta ya'qida niyatan sahihatan. Maka setan tidak akan meninggalkannya, ya, hingga dia melakukan niat yang sah, sehingga dia betul-betul yakin niatnya itu sah. Jadi jangan terlalu diperturutkan. Udah sekali aja baca, udah. Ya. Adapun yang kita baca itu talafuz, itu Bapak Ibu. Yang kita baca itu talafuz, namanya usolli fardhu zuhri, itu talafuz bin niyah. Ya, itu talafuz, ucapan, itu bukan niat. Itu bukan niat Bapak Ibu. Yang niat itu yang Bapak Ibu hadirkan di dalam hati. Itu baru niat. An-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam qalbu, di dalam hati kita. Ya, adapun yang kita talafuz itu usolli fardhu subhi, itu talafuz. Ya, itu kalau tidak dilafazkan pun tidak masalah Bapak Ibu. Tapi dilafazkan afdal untuk menolong hati supaya lebih mantap dan terhindar dari was-was tadi. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setan itu tak akan membiarkannya sebelum dia berniat dengan niat yang sahih, dengan niat yang betul. Barulah setan itu meninggalkan. Selagi dia ragu-ragu, terus dia diusik oleh setan, Bapak Ibu. Belum pas, belum mantap kata setan. Belum lagi. Bapak Ibu, hati-hati. Penyakitnya hati-hati ini, ya. Ada takbir, enggak jadi. Allah, enggak jadi. Mau berapa kali itu model itu tuh, Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Tidak pernah Bapak Ibu tengok orang kayak gini. Ada yang mutar-mutar tangannya Bapak Ibu. Tahap poin kan ditangkuk Bapak Ibu. Itu ada Bapak Ibu. Was-was itu. Itu was-was itu. Ya, ini kita aneh. Neng orang kayak gini memang nampak aneh dia itu. Kita bilang dia ini gila, dia bukan gila. Dia tertipu di dalam ibadahnya. Syaitan itu menggurur dia. Ya. Syaitan itu mentipu dayanya. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kitab ini juga dikatakan waqad yuwaswisuna fit takbir. Terkadang mereka itu was-was di dalam bertakbir. Hatta qad yughayyiruna sighat takbir, sehingga mereka bisa merubah sighat takbir itu. Lafaz takbir itu pun dirubahnya Bapak Ibu, sehingga merubah makna. Hati-hati kalau sudah merubah makna, batal salat. Takbiratul ihram maksudnya nih Bapak Ibu. Allah panjangkannya hamzahnya itu tidak sah takbiratul ihramnya. Tidak jadi. Bapak Ibu, hati-hati ya Bu ya. Kalau ada penyakit kayak gini, tinggalkan cepat-cepat tuh. Jangan biarkan dia sampai akut. Kalau udah akut payah nanti. Imam dah ruku, ibu masih juga Bapak Ibu, hati-hati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga Bapak Ibu ba-nya dipanjangkannya. Allahu Akbar. Itu saking was-was panjang jadinya ba itu, tambahnya alif sesudah ba. Tidak boleh juga, batal salat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk ke dalam bidang ilmu fikih lah Pak. Syarat-syarat takbir itu ada, takbiratul ihram itu, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka seperti itu Pak Ustadz? Dalam kitab ini dikatakan li syiddatil ihtiyati fih ala za'mihim. Karena semua itu mereka lakukan Bapak Ibu karena terlalu bersangat-sangatan, ya. Hati-hati, ya. Terlalu hati-hati. Itu tidak boleh juga, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala za'mihim yaf'aluna zalika fi awwalis salah thumma yaf'aluna fi jami'is salah fala yuhdiruna qulubahum wa yaghtarruna bidzalika wa yadhunnuna annahum ala khair inda rabbihim. Maka saya ulangi lagi, terkadang mereka itu was-was di saat bertakbir, yaitu takbiratul ihram, ya. Hingga terkadang Bapak Ibu sampai mengubah kalimat sigat takbir itu sendiri karena saking berhati-hatinya, li syiddatil ihtiyat, karena saking berhati-hatinya di dalam melaksanakan hal tersebut, ya. Menurut mereka, ini Bapak Ibu, ala za'mihim, menurut mereka, menurut sangkaan mereka, semua itu mereka lakukan di awal solat hingga akhir solat itu semata-mata karena kehati-hatiannya kepada Allah di dalam ibadahnya itu. Padahal mereka semua terbujuk, ya, terbujuk dengan apa? Dengan tipu daya syaitan, yaitu was-was itu,
ya. Sehingga dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwa mereka berada di dalam kebaikan karena mereka berhati-hati ini. Padahal terlalu berhati-hati itu adalah was-was, ya. Sehingga merusak sirah takbir, lama di dalam bertakbir, ya, lama di dalam berniat salat, ya. Itu adalah was-was, ya, bisikan-bisikan daripada syaitan. Mereka tertipu nih, wa yaqtaruna bizalik. Mereka tertipu dengan hal yang sedemikian. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita Bapak Ibu, ya. Kemudian selanjutnya, ya, wa firqatun taghlibu alaihim min waswasatu fi ikhraji hurufil Fatihah wa sairil adhkari min makharijiha fala yazalu yahtatu fit tashdidat wal farqi baina ad-dad wad dha. Ini masih was-was juga lagi Bapak Ibu, satu kelompok ini, ya. Dan diantaranya lagi itu golongan atau kelompok yang masih dikuasai oleh penyakit was-was saat mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah. Bapak Ibu, saat dia membaca, maksudnya huruf-huruf Al-Fatihah di dalam solat itu. Ini ada juga Bapak Ibu, ya, satu kelompok pula nih katanya di dalam kitab ini. Orang yang was-was ketika mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah dan zikir-zikir yang lain, wirid-wirid itu. Jadi dia memang yang diurusnya tuh bacaannya betul-betul Bapak Ibu, ya. Dia lebih fokus dengan bacaannya itu semata-mata. Padahal banyak yang mesti kita fokuskan di dalam sholat itu Bapak Ibu. Ndak bacaan aja doh, ya. Ndak Fatihah itu aja doh, ndak huruf-huruf Fatihah itu aja doh, ya. Hati kita ini juga mesti kita fokuskan kepada Allah. Ini banyak juga yang tertipu modelnya Bapak Ibu. Karena saking belajar tahsinnya, ya, banyak guru tahsinnya, ya, saking belajar tajwidnya, sampai-sampai fokusnya ke situ aja dia di dalam sholatnya itu. Bis lah terus dia tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Imam lah rukonya bis ya balu, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ini Bapak Ibu, ada, ya. Kalau ndak akan disebutkan oleh ulama di dalam kitabnya Bapak Ibu, ya. Ini ada kejadian seperti ini, ya. Ada lagi itu, karena dia waktu belajar dengan gurunya melafazkan dha itu sangat sulit, ya. Sehingga diulang-ulangnya di dalam Fatihah salatnya itu. Walad Ibu yang dimuliakan Allah. Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati dalam solat. Luar solat kan tidak apa Ustaz, tidak apa-apa untuk latihan waktu tahsin, tidak apa-apa. Dalam solat mana boleh kayak gitu. Walau nanti was-was, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya merendahkan ilmu tajwid, meremehkan makharijul huruf, enggak. Wajib tahsin itu, apalagi Fatihah itu wajib ditahsin. Fatihah wajib tahsin, ya. Bapak Ibu, karena itu rukun salat, Fatihah itu wajib ditahsin. Tapi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tashihil makhariji fi jami'i salatihi la yuhimmuhu ghairuhu dhahilan an ma'nal Qur'an wal itti'adhi bihi wa sarfil fahmi ila asrarihi. Wa tashih, ya. Dan mereka selalu apa maksudnya? Mementingkan, itu Bapak Ibu, ya, lebih mementingkan makhraj huruf itu, ya, dengan terlalu berhati-hatinya fi jami'i salatihi, ya, di dalam sekalian salatnya atau sepanjang salatnya. Menurutnya tidak ada yang lebih penting dari itu semua. Itulah yang mesti penting. Yang mesti betul-betul dibaca, hati-hati. Itu was-was tuh kalau masuk rasa-rasa seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dia merasa apa tadi? Dia merasa itulah yang penting Bapak Ibu, ya. Namun ia lupa memahami makna Al-Quran yang dia baca itu sendiri. Ini Bapak Ibu. Kemudian tak mau pula mengambil mauizahnya, pelajaran apa yang dia baca itu. Sibuk di makhraj huruf tadi itu. Sibuk di situ aja dia. Tak mau mengambil mauizah pelajarannya dan tak mau memahami maknanya ketika membaca Al-Fatihah itu, dan ayat-ayat yang lain pula.
Kemudian dan dia tak mau mencurahkan pemahaman-pemahaman yang berupa rahasia-rahasia di dalam Al-Quran itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih Bapak Ibu. Kemudian kita mengambil mauizahnya, tentunya mengambil pelajaran, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, terlebih lagi bacaan-bacaan di dalam salat itu seperti Al-Fatihah dan surah-surah pilihan itu, tentunya kita hadirkan maknanya. Ya, mesti ada rasa Bapak Ibu ketika kita baca itu, bukannya sibuk di makharijul huruf itu saja. Mesti ada rasa ketika kita baca Al-Quran itu. Yang kita baca itu kalam Allah. Ya, kita sedang bermunajat dengan Allah, sedang berkalam-kalam dengan Allah. Orang baca Quran itu sedang bercakap-cakap dengan Allah itu Bapak Ibu. Ya. Man arada an yatakallama ma'allah, sesiapa yang hendak berbicara, bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra'il Quran. Kata Nabi, hendaklah dia membaca Al-Quran. Orang baca Quran itu orang sedang berkalam-kalam dengan Allah, orang yang sedang bercakap-cakap dengan Allah. Maka jangan sekedar sibuk ya, saking berhati-hatinya saja ya dengan bacaan-bacaan makharijul huruf, hukum ahkam, sifat-sifat huruf segala macamnya. Jangan hanya terpaku di situ. Hadirkan maknanya, aplikasikan di dalam kehidupan, ambil pelajarannya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, kelompok yang selanjutnya yang tertipu di dalam ibadah mereka itu firqatun iqtarru bi qiraatil Qur'an. Ini ibadah juga nih Bapak Ibu, yaitu membaca Al-Qur'an. Ahlul Qur'an, ahli Qur'an, atau orang yang memang menghabiskan waktunya, mencurahkan waktunya untuk Al-Qur'an. Pecinta-pecinta Al-Qur'an. Atau kita yang awam, yang biasa-biasa ini, termasuk juga ini di dalam kelompok ini, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita kan semua membaca Al-Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada juga yang tertipu itu ketika membaca Al-Quran itu. Seperti apa tipuannya Bapak Ibu ya? Iqtarru bi qiraatil Quran fayuhadrimunahu hadramatan. Kelompok ini pula yang membaca Al-Quran sangat cepat, ngebut aja dia Bapak Ibu kalau baca Quran. Ya, kena mengejar target khatam ya. Enggak boleh. Target khatam itu nomor yang kesekiannya itu ya, jangan itu diutamakan sehingga laju tak tentu arahnya bacanya, rusak pula makhraj hurufnya. Itu penting juga dijaga sebenarnya, enggak asal-asal ya. Nah, jadi target khatam itu enggak terlalu diinikan lah ya, jangan terlalu menjadi maksud tujuan. Bacaan itu yang penting. Hati-hati, dan yang lebih utama lagi apa Bapak Ibu, kita betul-betul hadirkan maknanya di dalam hati itu. Resapilah ketika membaca Al-Quran itu ya. Jangan sekedar lisan saja ya, sampai ke tenggorokan, tidak masuk ke dalam hati. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada kelompok yang seperti ini, yang tertipu ketika membaca Al-Quran. Mereka membaca dalam keadaan sangat cepat, fayuhadrimunahu hadramatan, membaca Al-Quran dengan cepat sekali. Wa rubbama yakhtimunahu fil yaumi wal lailah marratan. Terkadang target mereka itu yaitu apa Bapak Ibu? Untuk mengkhatamkan Al-Quran di dalam satu hari satu malam itu satu kali. Targetnya itu, sehingga tak menjaga makharijul huruf, hukum ahkam dan sifat-sifat hurufnya. Asal-asalan aja bacanya lagi. Yang sunul Quran lagi nakala minal mursalin ala siratal mustaqim tazila ala jazira wal min. Itu enggak ada pahalanya baca Quran kayak itu tuh Bapak Ibu. Ya, enggak ada itu. Di mana ada pahala itu? Justru orang-orang yang seperti ini yang Rasulullah cela itu Bapak Ibu. Ya. Rasulullah katakan rubba qari'in lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Quran kata Rasulullah, tetapi Al-Quran yal'anuhu, melaknatnya. Baca Quran tapi Quran melaknatnya. Apa sebab? Kata ulama tentang syarah hadis ini, mereka baca Quran tapi tidak mencegah dirinya dari apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran, dan tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Baca tok. Pak Ibu itu.
Ada pula ulama yang mengatakan tentang syarah hadis ini, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran ya, tetapi tidak memperhatikan makharijul huruf ya, tidak memperhatikan hukum ahkam, sifat-sifat huruf, asal-asal aja, yang penting katam, baca ngebut ya, tidak peduli, yang penting katam. Hati-hati ya. Nah, Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu malam-malam tadarus itu Bapak Ibu, kalau bisa di dalam halqah tadarus itu ya, kan ada tadarus tuh Bapak Ibu malam-malam tuh kan. Tapi sayangnya cuma malam Ramadan tuh aja nampaknya. Habis Ramadan tuh hilang tadarusnya Bapak Ibu. Nah, ini orang awaknya Bapak Ibu, semangat di bulan Ramadan cie ya, tapi jadilah pada ndak kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa di dalam halqah tadarus itu ya, mesti duduk seorang alim, ustadz yang bisa ya, yang memang ahli di dalam bidangnya lah, ilmu tajwid, bisa dia membetulkan bacaan jamaahnya itu. Ikon ndak masing-masing baca dengan gaya masing-masing Bapak Ibu. Salah ndak ada yang memperbaiki. Nah, boleh. Kalau bisa dalam halqah tadarus itu ada yang memperbaiki bacaan itu, yang mentahsinnya ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aja targetnya, yang di dalam hatinya itu aja ya, untuk mengkhatamkan Quran di dalam satu hari satu malam itu sekali. Oh, ini cepat juga nih Bapak Ibu, bisa Ibu khatam sehari semalam. Cepat ini, kenapa? Karena bacanya ngebut, bacanya laju, bisa aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak ulama-ulama dulu banyak yang khatam satu hari satu malam itu satu kali ada. Cuman bacanya ndak ngebut, mereka ndak asal-asalan ya. Walisanu ahadihim yajri wa qalbuhu yataraddadu fi audiyatil amani. Tengok nih Bapak Ibu, apa kata ulama kita ini ya. Lisan mereka saja yang bergerak membaca Al-Quran itu, yang komat kamit membaca Al-Quran, lisannya saja ya, lisannya saja, namun hatinya terjerumus di dalam jurang-jurang amani. Amani itu Bapak Ibu harapan-harapan yang tidak layak. Pengen khatam lah dalam satu hari secepat-cepatnya, itu tidak layak. Ngapain kita ya seperti itu ya kan? Kalau memang betul-betul bisa dijaga hukum ahkam makharijul huruf, sifat hurufnya, tidak apa-apa lah ya. Tapi tentunya kalau seperti itu ya, pengen cepat aja ya, tentunya orang-orang seperti ini orang yang tak berhati-hati di dalam membaca Al-Quran, orang-orang yang tertipu di dalam membaca Al-Quran. Hanya lisan saja yang bergerak membaca Al-Quran, namun hati mereka terjerumus di dalam jurang-jurang amani. Jurang-jurang amani, apa itu amani? Harapan-harapan yang tak layak. Boleh jadi dikarenakan pujian ya, harapan-harapan tak layak itu pujian, imbalan ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Jadi khusus pula pembahasannya ini tersendiri, walaupun tak di dalam topik pembahasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti di majelis-majelis taklim, majelis ibu-ibu tuh banyak itu Bu ya, Bu ya. Di majelis ibu-ibu, wirid ibu-ibu tuh habis asar kan sering tuh Bu ya, dibuka dengan bacaan Al-Quran itu Bu ya. Pilihlah kalau bisa betul-betul orang yang bagus bacaannya, yang betul bagus bacaannya, yang sudah tahsin tajwidnya. Saya banyak pergi di beberapa masjid, maaf kata, ini bukan untuk menyebutkan aib, tidak ya, tapi pelajaran untuk kita. Banyak saya pergi di beberapa masjid ketika wirid ibu-ibu habis asar tuh Bu, yang baca ini Bu, ya Allah, ya, udah naik dia, udah tampil dia di atas meja tuh, tak apa-apa ini bacanya. Nggak segan dia sama ustaz. Ustaz duduk situ, ustaz tuh tahu tuh ya. Kalau ustaz tuh tahu kan itu ya. Kalau ustaz tuh nggak tahu ya, nah, ya enak-enak aja ustaz tuh, mantap suara ibu nih, mendengkingnya, mendengking cieknya Bu, mendengking cieknya ya. Makron nggak diperhatikan, makharijul huruf, hukum ahkam, sifat-sifat huruf, perhatikanlah. Itu udah tampil pula tuh. Kalau bisa diseleksi tuh Bu, malu kita dengar sama ustaz. Banyak ustaz-ustaz ngeluh, saya ustaz kalau pengajian wirid ibu-ibu tuh banyak yang baca Qurannya belum pas Pak Ustaz. Udah tampil aja kan. Itu kenapa itu? Pengen tampil itu kenapa? Itu dijaga hatinya itu. Ya, dijaga hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hatinya saja ya, maaf,
lisannya saja yang membaca Al-Quran itu, tetapi hati mereka terjerumus di dalam jurang-jurang harapan-harapan yang tak layak. Idz la yatafakkar fi ma'ani, mereka tidak berfikir tentang makna-makna Al-Quran, ya, makna-makna yang mereka baca itu, ya, lian zajira bizawajirihi wa yatta'adhu bimawa'idhihi, ya, agar mereka itu, ya, tercegah dari apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu, dan dapat mengambil mau'izahnya, pelajaran-pelajaran yang di dalam Al-Quran yang dia baca itu. Jangan sekedar baca dengan lisan saja, itu maksudnya, ya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, ya, dan mengambil teladan, ya, di dalam Al-Quran itu, pelajaran-pelajaran yang baik, mau'izahnya, ya, peringatan-peringatannya. Itu penting, itu yang lebih utama. Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6, tambahan lagi, ini masih orang yang tertipu ketika membaca Al-Quran, ya. Demikianlah, tilawatuhu innama turadu likai la yansa bal lihadhihi, wa hidhuhu yuradu li ma'nahu, wa ma'nahu yuradu lil amal, ya, wa ma'nahu yuradu lil amali bihi wal intifa'i bi ma'anihi. Maka dikatakan, Bapak Ibu, demikianlah, ya, bahwasanya tujuan membaca Al-Quran itu tak lain tak bukan adalah agar kita itu tidak lupa. Itu tujuan kita membaca Al-Quran itu, agar kita jangan lupa dengan Al-Quran itu, Bapak Ibu, ya. Adapun yang sudah kita hafal, supaya jangan hilang hafalan itu. Tuh. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan menghafal itu adalah untuk memahami. Ini harus ngerti kita nih maksud tujuannya, Bapak Ibu. Ya, tujuan baca Quran itu supaya jangan lupa kita dengan Quran itu, atau hafal-hafalan yang sudah hafal itu jangan sampai hilang. Itu tujuan kita membaca Al-Quran, baca terus sepanjang hari, sepanjang malam. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita menghafalnya, apalagi itu maksud tujuannya adalah untuk memahami maknanya, ya. Setelah faham maknanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi mengaplikasikannya. Itu tujuan, maksud tujuan membaca Quran. Jadi tujuan baca Quran itu, Bapak Ibu, untuk supaya jangan lupa, ya, kemudian memahami maknanya, kemudianlah faham maknanya, amalkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita itu, ya. Wa qad yakunu lahu sautun thayyibun. Ini Bapak Ibu yang ini nih, ya. Wa qad yakunu lahu sautun thayyibun. Terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang Allah karuniakan suara yang bagus di dalam membaca Al-Qur'an. Fahuwa yaqra'uhu wa yaltadzu bihi. Kemudian dia membaca Al-Qur'an dan dia merasa ada kenikmatan di dalam membaca Al-Qur'an itu. Dan dia pun tertipu, terbujuk dengan perasaan itu. Itu setan memasukkan tuh, Bapak Ibu, ke dalam hati kita, was-was. Kemudian dia merasa lezat, merasa nikmat dengan suaranya yang bagus itu, dan dia menyangka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yadunnu anna dzalika ladzat munajati lillah, ya. Dan dia menyangka bahwasanya itu adalah karunia atau kenikmatan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepadanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia menyangka dengan suaranya yang bagus itu, dia merasa itulah munajat dia dengan Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama kita, para ahli sufi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan Bapak Ibu terkadang berpikir mereka itu tak memiliki suara yang bagus. Tidak, terkadang mereka suaranya bagus, tapi dia baca biasa-biasa ya, Bapak Ibu. Tidak mau dia terlalu banyak kali cengkoknya, lenggok-lenggoknya. Kenapa? Karena mereka lebih menjaga hatinya dengan Allah. Wah, ini orang-orang kayak gini nih, Bapak Ibu. Habib Umar itu bukan tak ada suara dia, ya, bukan tak bagus suaranya. Banyak saya tengok orang komen di YouTube tuh, bacaan suara tak bagus, ya, apa segala macam. Orang-orang di kelas itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia tak terlalu hirau dengan suara merdu, ya, Bapak Ibu, ya, dia tak terlalu menghiraukan itu. Dia lebih tekun dengan hatinya. Orang-orang seperti itu,
Awak kau masih main di kulit, kan iko pula Bapak Ibu. Ya, tidak masuk ke dalam isi, masih bermain di dalam kulit. Tidak boleh pula sombong kalau belajar tasawuf model itu. Orang lain kok kulit sadonya, awak isinya. Itu tidak boleh aja tu dah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu memang seperti itu Bapak Ibu. Ahli-ahli sufi, para ulama yang lebih tekun dengan hatinya, mereka tak terlalu hirau dengan hal-hal seperti ini Bapak. Suara dibagus-baguskan, ya. Kalau berirama itu bagus, ya. Beriramalah baca Quran itu bagus. Tapi intinya jangan ada keinginan-keinginan, itu ya, keinginan-keinginan selain daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang penting tuh Bapak Ibu. Silahkan diiramakan, Al-Qur'an itu sunnah. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang baca Quran tetapi tidak berirama, tak berlagu, ya. Nah, maka tak termasuk dari sunnah kami, kata Rasulullah. Orang baca Quran tak berlagu itu ya tak sunnah. Yang sunnahnya berlagu, becengkok, Pak. Ya. Ya, intinya di dalam kita berirama membaca Al-Quran itu jangan sampai ada keinginan-keinginan selain daripada Allah, selain daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti dijaga tuh Pak. Ya. Kalau kita sibuk di dalam sholat itu di dalam mengontrol hal-hal seperti itu saja, membaguskan suara, makhraj, itu Pak yang dikatakan di dalam kitab ini tertipu. Ya, tertipu. Kemudian kita menyangka dengan suara yang bagus itulah yang munajat kita yang paling indah dengan Allah. Kemudian sementara di dalam hatinya tak menghadirkan Allah. Di dalam hatinya tidak menghadirkan makna-makna daripada bacaan yang dia baca, tak mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Itu tuh yang bahaya itu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang selanjutnya, satu kelompok pula ya yang tertipu, ya. Kemudian satu kelompok pula yang tertipu dengan berpuasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rajin puasa sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahum fiha la yahfadzuna alsinatahum. Tapi mereka tidak menjaga lidah-lidah mereka itu anil ghibah, dari menggunjing orang lain. Rajin berpuasa sunnah Senin Kamis di hari-hari yang dianjurkan, hari-hari yang mulia, tapi tak menjaga lisan dari menggunjing orang lain. Juga tiada guna puasa itu, tertipu dia puasa, rajin puasa tapi tertipu. Ini Bapak Ibu, kita singkat-singkat aja lagi Bapak Ibu karena waktu kita yang tak memungkinkan ini ya. Kita singkat aja. Kemudian selanjutnya, kelompok yang selanjutnya iqtarru bil haji. Orang yang tertipu di dalam mengerjakan ibadah haji, bolak-balik mengerjakan haji, umrah, ya. Tetapi ada yang tertipu di antara mereka. Apa itu? Yaitu mereka yang min ghairi khurujin anil mazalimi wa qada'id duyun wa istirda'il walidain wa talabaz zadil halal. Ini Bapak Ibu. Yaitu mereka yang pergi haji tanpa membebaskan diri mereka terlebih dahulu dari perbuatan-perbuatan zalim mereka. Ini kalau kita pernah menzalimi orang, minta maaf dulu dengan orang Bapak Ibu. Pernah memakan hak orang, balikkan dulu hak orang tuh. Ya. Pernah mengambil hak orang, balikkan. Kalau udah termakan, minta halal. Ini Bapak Ibu, baru berangkat haji. Baru kita berangkat. Ya. Kemudian apalagi dikatakan di sini, wa qada'id duyun, bayar hutang. Hutang dibayar dulu, baru berangkat haji yang sekiranya bisa dilunaskan lah Bapak Ibu, ya kan? Bayar dulu, baru berangkat. Kita mau pergi, kita pendek umur kita Bapak Ibu kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wastirda'il walidain, meminta keridhaan kepada kedua orang tua, baru kita berangkat. Jangan dalam keadaan kita durhaka dengan orang tua, dalam keadaan orang tua kita sakit hati dengan kita berangkat menunaikan haji, tak ada gunanya, tertipu dia dengan hajinya itu. Nah, kemudian wa talabiz zadil halal, dan hendaknya perbekalan, belanja, pakaian yang dia pakai itu dia dapatkan dari yang halal. Kalau enggak Bapak Ibu, tertipu juga dia, rajin haji, umrah bolak-balik, tertipu dengan itu. Ya. Pergi dengan hasil yang haram. Datang ke sana bukannya disambut dengan baik oleh malaikat Bapak Ibu, justru malaikat berkata la labbaik wala sa'daik. Ya, dia bertalbiyah. Ya. Dia bertalbiyah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijawab oleh malaikat la labbaik wala sa'daik.
Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi jemputanmu, panggilanmu ya Allah. Apa kata malaikat Bapak Ibu? Karena dia pergi dengan berbekalan yang haram, pakaian yang haram, makanan yang haram, dan dibesarkan dengan yang haram. La labbaik wala sa'daik, tidak ada selamat-selamat datang untukmu, kata malaikat apa? Nah, la labbaik, tidak ada selamat-selamat. Wah, sangar malaikat Bapak Ibu, marah dia. La labbaik wala sa'daik, tak ada kebahagiaan untukmu. Wa la'natullah alaik, Allah laknat engkau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya, singkat aja lagi. Kemudian selanjutnya adalah ini satu kelompok pula yang mereka ini zuhud pada harta mereka. Mereka tak mau berlebih-lebihan Bapak Ibu di dalam kehidupan mereka. Zuhud itu sederhana ya. Mereka cukup dengan pakaian dan makanan yang seadanya, dan merasa cukup ya, bertempat tinggal atau beribadah di masjid-masjid ya, di pondok-pondok, di madrasah-madrasah seperti itu. Wa firqatun zahadat fil mal wa qana'at minal libas wat ta'am bidun wa minal maskan bil masjidi awil madarisi wa dhannat annaha adrakat rutbataz zuhad. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu sudah berada di dalam peringkat zuhud. Masih tertipu juga dengan perasaan-prasangka seperti itu. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sementara hatinya itu masih senang dengan pujian, ya, masih senang dengan sanjungan, ya, masih senang dijadikan pemimpin, masih merasa bangga dengan mendapatkan pangkat, kedudukan. Di dalam kehidupannya saja dia bersikap zuhud, tetapi hatinya masih menginginkan puji-pujian, hatinya masih menginginkan sanjungan segala macamnya. Ini orang juga tertipu di dalam bab zuhud Bapak Ibu. Lihat. Jadi bukan sekedar yang di luarnya aja kita sederhanakan Bapak Ibu ya, di dalam pun mesti kita hati-hati, kita jaga. Ini gaya-gaya zuhud ya. Tapi Bapak Ibu pengen disanjung orang, maaf ya. Jadi zuhud itu bukan orang-orang yang memakai baju yang bertampal-tampal, enggak Bapak Ibu ya. Ini justru dia menyangka zuhud itu adalah orang-orang yang menampal bajunya biar terlihat apa? Susah. Terlihat dia sederhana sekali, tetapi di dalam hatinya itu menginginkan dunia Bapak Ibu, pujian dan segala macamnya. Ini yang tertipu di dalam bab zuhud. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yaitu wa fil ibadi man yusaddidu ala nafsi fi amalil jawarih, yaitu maknanya kita singkat saja. Dan di antara ahli ibadah yang tertipu yaitu sebagian mereka yang memberatkan diri mereka ya, yang terlalu menyibukkan diri mereka di dalam melaksanakan amal-amal anggota yang lahiriah ya, anggota yang lahiriah, namun tidak terbesit untuk menjaga hati mereka, sibuk dengan maaf kata amal-amal yang sunnah segala macamnya lah, amal-amal lahiriah nih Bapak Ibu ya, tapi tidak menilik hatinya, tidak memperhatikan hatinya. Apa artinya? Di dalam ibadah itu bukan sekedar kita tekun saja mengerjakan ibadah, namun di dalam hati kita mesti kita jaga tujuan ibadah kita, maksud kita beribadah itu jangan sampai ada karena selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa firqatun harasat 'alan nawafil wa lam ya'zum i'tidaduha bil faraidi. Satu golongan pula yang tertipu di dalam amal ibadah mereka, yaitu mereka yang mementingkan amal ibadah yang sunnah. Mereka yang terlalu mementingkan, terlalu tekun di dalam amal-amal ibadah yang sunnah Bapak Ibu, namun tidak memperhatikan ibadahnya yang wajib. Salat sunnah rajin qabliyah ba'diyah, tapi masbuk terus. Ibu yang dimuliakan Allah SWT ya, qabliyah ba'diyah rajin tapi datangnya masbuk, sering masbuk, enggak terus doh, sering masbuk. Bapak Ibu, itu tertipu juga itu. Kalau yang sunnah dikerjakan, takbiratul ihram enggak dijaga, masbuk terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
para masyayikh kami, para guru kami memaknai kata-kata ini, yaitu orang-orang yang tertipu di dalam ibadahnya, juga orang-orang yang terlalu tekun di dalam mengerjakan yang sunat kemudian melalaikan yang fardu, termasuk juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang rajin mengerjakan ibadah yang sunnah tapi lupa mengkodo solatnya yang banyak, dia tinggalkan yang fardu-fardu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Termasuk juga itu di dalam firqah ini, di dalam kelompok ini, ya, mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Ini Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita banyak dulu meninggalkan solat-solat yang fardu itu, sebisa mungkin kita kodo, semampu kita kodo lah, ya, karena sepakat ulama itu masalah kodo itu yang lalu-lalu itu, ya, yang penting tobat, kita niat mengkodo, itu yang penting. Kalau dah meninggal kita Bapak Ibu, lunas hutang kita tuh, karena kita tobat tadi kan dan niat mengkodo. Jadi gantilah qobliyah ba'diyah itu dengan kodo. Jadi salat sunat Pak Ustaz tidak perlu lagi otomatis Bapak Ibu dah dapat pahala sunat qobliyah ba'diyah itu, dah dapat itu. Buat satu dapat dua. Kurang apa lagi, ulama kita tuh pintar Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti masalah mengkodo puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan, kodo di bulan Syawal, itu luar biasa tuh Bapak Ibu, ya. Pas kita mau puasa Syawal, tapi karena ada hutang fardu Ramadan kemarin yang kita tinggalkan puasanya, kita kodolah di waktu puasa 6 itu. Niatnya apa? Niatnya mengkodo sholat fardu itu Bapak Ibu. Niat puasa 6 ya tidak perlu lagi, tidak perlu. Niat mengkodo aja, mengkodo puasa Ramadan yang lalu, otomatis sudah dapat pahala puasa 6. Hebat Bapak Ibu. Salat pun sama seperti itu. Jangan kita sibuk sunat qobliyah ba'diyah. Sementara salat yang fardu yang pernah kita tinggalkan dulu-dulu itu belum juga kita angsur-angsur mengkodonya Bapak Ibu. Itu tertipu juga, itu masuk dalam firqah ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena nilai yang fardu itu di atas yang sunnah. Karena kemuliaan yang fardu itu di atas yang sunnah. Lebih mulia yang fardu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi sebagai penutupan, ya, tentang betapa pentingnya yang fardu di atas sekalian yang sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada imaftaratu alaihim. Ini Bapak Ibu saya ulang lagi, ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada imaftaratu alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu, ya, yang beribadah kepadaku, yang setara nilainya dengan ibadah-ibadah yang telah aku wajibkan. Tuh Allah bilang, ya, sekali lagi, tidak adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepadaku yang setara nilainya dengan ibadah-ibadah yang telah aku wajibkan, kata Allah. Jadi itu jelas Bapak Ibu, dahulukanlah kodo-kodo itu kerjakan. Konio isyrok beko Bapak Ibu, kodo subuh. Mau kunut tak kunut terserah, ya, ini tak masalah tu dah, sunat apa aja. Tapi sujud sawi beko kan dalam mazhab Imam Syafi'i kan begitu. Nah, kalau Bapak Ibu yang dari dulunya tidak kunut, tak apa-apa, tak perlu kunut, ya. Mau di masjid, di rumah pun tak masalah. Di rumah lebih baik supaya nanti jangan orang Bapak Ibu. Kalau subuh ni dikodo kan aneh dia Bapak Ibu. Habis subuh orang tak ada solat sunat. Kita kodo, nanti ini ngapa pula kawan ini? Karena orang ni dia suka melihat orang lain Bapak Ibu. Itu kerjanya, dia tak melihat dirinya, dia melihat orang lain. Ini penyakit orang awak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini mau isyrok nanti Pak, mau duha, kodo subuh Pak. Jadi niat isyrok, niat duha tak usah. Kodo subuh itu udah dapat pahala isyrok. Bapak Ibu, itu pentingnya kita mendahulukan yang fardu di atas yang sunnah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.